Halo teman-teman, balik lagi dengan SBM di sini. Karena per chapter 1122 hampir dipastikan siaran Vegapunk sudah selesai. Di video ini gue akan membahas seluruh pesan yang disampaikan Vegapunk plus analisisnya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam mengingat dan memahami seluruh pesan yang disampaikan Vegapunk. Karena ternyata kalau dikumpulin banyak banget informasi baru yang kita dapatkan. Selain itu, di akhir video gue juga akan mengumumkan pemenang giveaway. Jadi pastiin kalian nonton videonya sampai habis ya. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Vegapunk memulai siarannya dengan menjelaskan bahwa dia telah membuat dua dosa besar yang mengakibatkan mungkin dia akan ditangkap atau dieksekusi mati. Oleh sebab itu, Vegapunk memprogram suatu siaran yang otomatis akan aktif ketika bagian vital pada tubuhnya berhenti. Dari pesan ini, kita sebagai pembaca dan seluruh warga di dunia One Piece menyimpulkan bahwa Vegapunk telah meninggal. Nah, tapi menariknya kalau kita analisis manga dalam bahasa Jepang, Vegapunk menggunakan istilah Shinpai Teishi yang artinya henti jantung dan paru-paru. Dalam bahasa Jepang, istilah ini tidak mengkonfirmasi bahwa seseorang telah meninggal karena kenyataannya ada beberapa orang yang bisa bertahan dalam kondisi ini. Jadi kesimpulannya Vegapunk belum dikonfirmasi meninggal. Oke, lanjut. Selain itu, Vegapunk juga menjelaskan dan mencoba meyakinkan semua orang bahwa dia tidak menganggap orang yang membunuhnya sebagai orang yang jahat. Di sini Vegapunk coba menekankan bahwa ini bukan soal baik atau jahat. Hal ini dikarenakan aku tidak cukup mengenal dan memahami dia. Nah, lagi-lagi dalam versi Jepang, Vegapunk menggunakan istilah kare atau him yang artinya dia adalah seorang laki-laki. Sejauh ini kita belum tahu siapa orang yang dimaksud oleh Vegapunk. Oke, lanjut ke pesan berikutnya di mana Vegapunk menjelaskan bahwa dunia akan tenggelam. Vegapunk menjelaskan bahwa gempa yang terjadi beberapa jam sebelumnya bukanlah fenomena alam. Gempa ini merupakan efek lanjutan dari tragedi musnahnya kerajaan Lulusia. Gempa ini menyebabkan naiknya permukaan air laut sekitar 1 meter yang membuat beberapa pulau tidak bisa dihuni. Vegapunk juga menjelaskan akar dari dosa pertama yang dia lakukan adalah menciptakan Mother Flame. Oke, lanjut. Setelah itu Vegapunk mulai menceritakan tentang kebenaran dunia. Tragedi pada abad kekosongan. Abad kekosongan dimulai pada 900 tahun yang lalu dan tragedi ini terjadi selama 100 tahun. Tragedi ini disebut abad kekosongan karena semua catatan atau sejarah yang menceritakan masa itu telah dihapus. Satu-satunya cara untuk mengetahui sejarah abad kekosongan adalah dengan menguraikan isi pesan dari Poneglyph yang tersebar di seluruh dunia. Sayangnya, pemerintah dunia menjadikan aktivitas penguraian atau meneliti Poneglyph sebagai tindak kriminal yang sangat besar dengan tingkat hukuman tertinggi. Vegapunk lalu memberitahu ke seluruh dunia bahwa dia telah melanggar hukum dan meneliti Poneglyph. Hal yang cukup penting di momen ini adalah Vegapunk menjelaskan bahwa sejarah yang dia ketahui setelah meneliti Poneglyph adalah sejarah yang belum lengkap. Hal ini dikarenakan Vegapunk hanya mewariskan kehendak Ohara. Satu-satunya cara untuk mengetahui sejarah abad kekosongan secara lengkap adalah menguraikan seluruh Poneglyph dan menemukan One Piece. Nah, jadi kalau kita recap sedikit, dua dosa besar yang dilakukan Vegapunk adalah pertama, menciptakan Mother Flame, dan kedua, meneliti Poneglyph. Oke, selanjutnya Vegapunk menjelaskan soal tokoh bernama Joy Boy, tokoh utama pada abad kekosongan. Joy Boy diketahui lahir 900 tahun yang lalu di sebuah kerajaan dengan peradaban yang sangat maju. Joy Boy bertarung dengan tubuh yang bisa meregang dan menyusut seperti Dewa Matahari Nika dari legenda Elbaf. Selain itu, Joy Boy adalah orang pertama di lautan ini yang disebut sebagai bajak laut. Kalau kita coba analisis informasi ini, ada beberapa hal menarik yang bisa kita dapatkan. Pertama, bisa kita simpulkan bahwa Joy Boy memiliki umur yang sangat panjang karena bisa hidup selama 100 tahun. Hal ini membuka dua kemungkinan. Pertama, Joy Boy itu istimewa seperti Doktorin, manusia yang bisa hidup di atas 100 tahun. Kedua, mungkin Joy Boy berasal dari ras unik yang membuatnya memiliki umur yang sangat panjang. Selain itu, dari informasi ini secara resmi dijelaskan bahwa Nika
Jika dan Joy Boy adalah dua individu yang berbeda. Vegapunk di sini juga mengatakan bahwa nama dia adalah Joy Boy. Jadi sementara ini kita bisa asumsikan bahwa Joy Boy adalah nama, bukan title atau gelar. Dan terakhir Vegapunk mengatakan bahwa Joy Boy adalah bajak laut pertama di lautan ini, bukan di seluruh dunia. Kita tahu bahwa di luar angkasa juga ada bajak laut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Joy Boy adalah bajak laut pertama di bumi ini, bukan di luar bumi. Oke, selanjutnya Vegapunk menjelaskan bahwa pada abad kekosongan terjadi perang yang sangat besar antara fraksi Joy Boy dan aliansi 20 kerajaan yang kita kenal sekarang sebagai pemerintah dunia. Kerajaan-kerajaan tersebut memutuskan untuk beraliansi dan membuat pasukan sementara karena fraksi Joy Boy sangatlah kuat. Penyebab pasti perang ini belum diketahui, tapi Vegapunk menjelaskan bahwa dia tidak bisa memutuskan siapa yang benar dan salah. Vegapunk menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya perang ini adalah perbedaan ideologi. Nah, hal yang menarik di sini adalah Vegapunk mengatakan bahwa aliansi itu awalnya hanya membentuk tentara sementara. Hal yang masih jadi pertanyaan adalah kenapa pada akhirnya mereka bersatu dan membentuk pemerintah dunia? Siapa orang yang memiliki inisiatif dan menghasut 20 kerajaan ini untuk menjadi pemerintah dunia? Siapa orang yang bisa menyatukan 20 kerajaan untuk melawan Joy Boy dan pasukannya? Oke, lanjut ke pesan berikutnya di mana Vegapunk menjelaskan kenapa dunia One Piece saat ini didominasi oleh air. Dunia di mana berlayar antar pulau sangatlah sulit yang menyebabkan banyak orang tidak mengenal budaya dari daerah lain. Vegapunk menjelaskan bahwa dulu sebelum abad kekosongan dunia ini tidak seperti sekarang. Pada abad kekosongan terjadi sebuah bencana besar yang menyebabkan naiknya permukaan air laut sekitar 200 meter dan mengakibatkan dunia tenggelam. Masyarakat saat ini tinggal di atas pecahan-pecahan benua yang ada sejak lama. Sisa-sisa peradaban yang hilang tertidur di dasar laut. Vegapunk juga menjelaskan jika dunia masih utuh seperti di masa lalu, menghapus 100 tahun sejarah akan sangat mustahil. Menurut Vegapunk, bencana besar yang terjadi pada abad kekosongan bukanlah bencana alam, tapi bencana yang diciptakan oleh manusia. Berdasarkan penelitian dan pengukuran Vegapunk, dari mulai klimatologi, geologi, ilmu pengetahuan, dan atmosfer, tidak mungkin bencana alam bisa meningkatkan air laut sebesar 200 meter hanya dalam waktu 1 abad. Nah, setelah Vegapunk meneliti gempa yang terjadi beberapa hari lalu, Vegapunk menyimpulkan bahwa bencana ini disebabkan oleh senjata kuno. Senjata kuno digunakan untuk menenggelamkan dunia dan masih ada hingga hari ini. Senjata itu hanya menunggu untuk digunakan lagi, yang artinya perang besar ini belum benar-benar berakhir. Nah, pada cover chapter 905 terdapat peta dunia yang sangat berbeda dengan peta dunia One Piece sekarang. Pada peta tersebut terlihat beberapa benua besar yang terlihat utuh. Nah, apakah mungkin ini peta dunia di masa lalu? Menariknya, chapter ini berjudul A Beautiful World atau dunia yang indah. Oke, lanjut ke pesan berikutnya di mana Vegapunk meminta maaf karena telah menciptakan Mother Flame. Vegapunk mencoba menjelaskan bahwa tujuan awal Mother Flame adalah untuk menciptakan energi yang akan menggerakkan industri di masa depan. Mother Flame adalah api abadi yang bisa memperkaya kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Nah, sayangnya pada suatu hari sepotong kecil Mother Flame telah dicuri. Beberapa hari kemudian terjadi tragedi musnahnya kerajaan Lulusia. Vegapunk menjelaskan bahwa Mother Flame ciptaannya digunakan seseorang untuk mengaktifkan senjata kuno. Vegapunk benar-benar meminta maaf karena ciptaannya telah menyebabkan hilangnya banyak nyawa manusia. Vegapunk tanpa sengaja membuktikan bahwa bencana buatan manusia bisa menenggelamkan dunia, bahkan mungkin akan terjadi lagi. Nah, kita sebagai pembaca tahu bahwa York adalah orang yang mencuri Mother Flame tersebut. Selain itu, kita juga tahu bahwa Imu adalah orang yang menggunakannya untuk mengaktifkan senjata kuno. Dari sini kita bisa berasumsi bahwa Imu memiliki akses senjata kuno Uranus. Karena kita tahu bahwa Pluton ada di Wano dan Poseidon adalah Shirahoshi. Info yang cukup mengejutkan selanjutnya adalah Joy Boy ingin melestarikan 3 senjata kuno itu. Hal ini langsung menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa Joy Boy ingin mempertahankan senjata yang bisa menenggelamkan dunia? Oleh sebab itu, Vegapunk mengatakan bahwa sulit untuk menentukan siapa yang benar-benar jahat dan siapa yang berjuang
berjuang untuk kebaikan. Vegapunk menjelaskan bahwa akan tiba hari di mana semua jawaban akan terungkap, dan momen itu akan terjadi saat kita sudah mencapai tepi jurang tenggelamnya dunia. Oke, lanjut ke pesan berikutnya, di mana Vegapunk menjelaskan bahwa semua kru bajak laut Roger yang menemukan One Piece sudah mengetahui secara lengkap tentang sejarah abad kekosongan. Vegapunk mempertanyakan kenapa mereka diam aja dan tidak bertindak apapun. Pada analisis chapter 1116, gue menjelaskan bahwa alasan bajak laut Roger diam dan tidak bertindak karena Joy Boy belum kembali. Roger sengaja menyerahkan dirinya ke angkatan laut untuk dieksekusi demi bisa memberitahu seluruh dunia bahwa One Piece itu nyata. Roger sengaja membuat era bajak laut untuk membuat Joy Boy kembali karena kita tahu bahwa Joy Boy adalah bajak laut. Selain itu, dari pesan ini kita jadi tahu alasan kenapa sisa bajak laut Roger tidak diburu. Angkatan laut dan pemerintah dunia tidak tahu bahwa bajak laut Roger mengetahui tentang abad kekosongan. Oke, selanjutnya Vegapunk memberi pesan kepada orang-orang yang menyandang nama D. Sayangnya pesan ini tidak lengkap karena sinyalnya diganggu oleh Gorosei. Nah, kalimat yang dikatakan Vegapunk kurang lebih adalah, terakhir saya ingin meninggalkan pesan kepada orang-orang yang memiliki D di nama mereka, bahwa di antara kalian ada titik-titik-titik. Nah, dalam bahasa Jepang, kata terakhir yang diucapkan Vegapunk adalah mo. Hal pertama yang perlu diingat di sini adalah mo ditulis dengan hiragana, bukan katakana. Artinya, kata tersebut bukanlah nama atau istilah apapun yang berasal dari negara lain. Jadi, kalau ada teori yang mengatakan bahwa mo itu Monkey D. Luffy atau mo itu Momonosuke atau bahkan mo itu Morpheus, itu kemungkinan besar salah dan kurang masuk akal. Karena kata-kata tersebut merupakan nama atau istilah dari negara lain. Kemungkinan besar mo itu adalah juga karena mo merupakan partikel untuk kata juga. Jadi, kalau disambungin, kalimat Vegapunk menjadi, di antara kalian juga ada titik-titik-titik. Buat yang mau tahu teori tentang apa itu mo, bisa cek video gue yang ini ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir atau penutup dari pesan Vegapunk. Vegapunk menjelaskan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang dan kata-kata yang kalah biasanya dilemparkan ke dalam lautan yang dalam. Kebenaran bisa muncul ke permukaan jika yang tertindas mampu melawan dan bertahan. Vegapunk berharap agar pesan ini dapat disiarkan dengan aman. Vegapunk juga sekali lagi menekankan untuk tidak mempercayai satu sisi dari pertempuran yang sudah berusia 900 tahun. Kita harus bisa memahami setiap sudut pandang dari orang-orang yang terlibat pada abad kekosongan. Hari kebangkitan akan datang, semua rahasia penting dari abad kekosongan akan terungkap. Mereka dengan keturunan ras langka dan unik terus-menerus dianiaya dan dibantai hingga hari ini karena alasan yang masih sangat misterius. Vegapunk menjelaskan bahwa hari ini ada individu-individu tertentu yang tidak bisa ditindas. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan kebenaran. Sayangnya tidak ada jaminan bahwa itu akan ditemukan oleh seseorang yang diinginkan Joy Boy. Nasib dunia ditentukan oleh orang yang menemukan One Piece. Nah, menariknya, sebelum siaran Vegapunk dihentikan oleh Gorosei, kalimat terakhir yang diucapkan Vegapunk adalah titik-titik-titik, itulah kebenarannya. Joy Boy titik-titik-titik, dia titik-titik-titik. Bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya pesan Vegapunk belum disampaikan sepenuhnya. Jujur, hal ini makin menarik karena pada akhirnya kita sebagai pembaca harus menunggu hingga One Piece ditemukan untuk tahu benar-benar sejarah abad kekosongan secara utuh. Gimana, kalian udah paham belum seluruh pesan yang disampaikan oleh Vegapunk? Coba komen aja kalau kalian masih punya pertanyaan. Oke, sekarang saatnya pengumuman giveaway. Sebelumnya sorry banget kalau agak telat ngumuminnya karena yang komen ternyata cukup banyak dan gue kemarin belum sempat bacain semua. Oke, anyway, selamat untuk pemenang pertama, @rankyday. Gue suka banget ceritanya karena udah kayak film. Dari SD sampai sekarang punya anak masih ngikutin One Piece. Dan yang paling unik, anaknya lahir pas Gear 5 muncul di anime dan anaknya dinamain Sanika. Gokil banget. Oke, sekali lagi selamat untuk Rankyday. Nah, untuk pemenang kedua, selamat buat Irfan Hendra Aditya 2106. Kalau sebelumnya udah ditemenin One Piece dari kecil, yang ini adalah fans Naruto garis keras yang dulu benci banget sama One Piece, akhirnya jatuh cinta juga. Respect banget, udah bela-belain nonton padahal awalnya benci. Gua juga suka banget caranya dia bercerita. One Piece mengajarkan persahabatan, realita kehidupan, dan perjuangan. Selamat sekali lagi buat yang menang. Gua akan hubungi
opini kalian via IG ya. Buat yang belum menang, semoga bisa menang di giveaway gua selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.